Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Feli Christine dan Oma Endang Lestari dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini, edisi 5 November 2022. Oma, selamat pagi. Selamat pagi juga. Gimana nih kabarnya? Baik-baik aja. Puji Tuhan, sehat ya Oma ya. Oke, Oma hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Oma tentang dua orang kudus sekaligus ya. Biasanya kan kita hanya ngobrol tentang satu orang kudus saja ya Oma ya. Yaitu Santa Elizabeth dan Santo Zacharias ya Oma ya. Nah mungkin teman-teman di sini masih mikir nih Santa Elizabeth ini yang mana, Santo Zacharias ini yang mana. Jadi mungkin bisa Feli kasih tahu sebelumnya bahwa mereka ini merupakan orang tua dari Yohanes Pembaptis ya Oma ya. Oke, mungkin boleh diceritakan Oma arti nama dari Santa Elizabeth sendiri ini apa sih, dan Santo Zacharias? Jadi nama Elizabeth itu berasal dari kata Ibrani Elisifa ya, yang berarti Tuhan adalah hidup saya. Mereka itu berasal dari Hebron, Yudea, yang sekarang menjadi Iran ya. Oh Iran, iya. Jadi ada mereka berdua juga turunan dari Harun, ya. Jadi tahu ya Harun ya. Iya. Jadi dilahirkan dan wafat di tahun 1 sebelum Masehi mereka. Jadi mungkin di awal dan akhir dari tahun Masehi itu hidup daripada Santa Elizabeth tersebut. Seperti pemirsa tahu bahwa Santa Elizabeth dan Zakaria itu adalah ibu dan bapak dari Santo Yohanes Pemandi ya. Iya, Pembaptis betul. Jadi pekerjaan dari Santo Zakaria itu adalah imam ya di dalam bait suci di kota Hebron juga ada ya. Jadi hidupnya suci dan berkenan pada Tuhan ya, dan selalu ia hidupnya itu sesuai dengan hidup seorang Kristiani dan melaksanakan hukum dari Musa. Jadi oleh karena itu beliau terpilih sebagai imam ada di bait suci tersebut. Mereka berdua itu tidak mempunyai putra dan putri ya. Sampai usianya lanjut sekali. Tapi keduanya selalu berdoa ya, memohon pada Tuhan untuk diberikan seorang putra. Oleh karena itu pada suatu saat Tuhan berkenan mengabulkan permohonan tersebut. Pada suatu peristiwa sedang Santo Zakaria itu ada di bait suci, datanglah Tuhan berujar, "Hei Zakaria, doamu akan kukabulkan. Istrimu akan melahirkan seorang anak-anak. Hendaknya engkau menamai dia Yohanes." Lalu ujarnya Zakaria setengah tidak percaya, "Bagaimana itu mungkin Tuhan? Aku sudah berusia lanjut, istriku sudah mandul. Bagaimana mungkin itu terjadi?" Tetapi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tuhan melakukan apa yang hendak direncanakan dan dilakukan. Oleh karena itu terjadilah kehamilan dari Santa Elizabeth. Berarti memang Santo Yohanes ini merupakan penantian yang lama ya Oma? Iya, lama. Jadi sekali. Dalam usianya yang lanjut dan istrinya sedang gini mandul ya. Jadinya setengah tidak percaya. Oleh karena itu dia sejak itu dia jadi bisu, nggak bisa ngomong. Jadi bisu. Itu sebagai hukuman bahwa tidak percaya pada sabda Tuhan.
Suatu saat ada di Galilea, ya, di kota Nazaret, ya, sepupu daripada Santa Elizabeth ini mendapat suatu peristiwa mujizat, ya. Seperti apa itu? Jadi malaikat Gabriel datang dan menyatakan pada Maria bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki oleh Roh Kudus. Ya. Bersamaan dengan waktunya Santa Elizabeth kandungannya 6 bulan, Bunda Maria mengunjungi. Dia berangkat dari Nazaret Galilea menuju ke Hebron di Yudea. Itu perjalanannya berhari-hari. Oh, berhari-hari. Iya, jauh banget. Satu di utara, satu di selatan. Iya, itu. Sudah itu ketika mereka berdua berjumpa, Bunda Maria menyatakan salam pada Santa Elizabeth. Terpujilah Tuhan. Siapakah aku ini? Betul. Bunda Tuhanku datang berkunjung kepadaku. Itu kata-kata itu menjadi salah satu doa kita di doa Salam Maria. Salam Maria, betul, Oma. Dan untuk pertama kali bahwa Bunda Maria itu disebut sebagai Bunda Allah. Itu pada saat itu. Itu terjadi demikian pada perjumpaan mereka. Waktu itu pula ketika salam dari Bunda Maria itu diucapkan, bayi yang ada di kandungan dari Santa Elizabeth itu melonjak gembira. Iya, ini merupakan salah satu kisah yang sangat terkenal ya, Oma ya. Betul, jadi seperti saudara-saudara semua ketahui bahwa Santo Yohanes itu Pembaptis itu adalah dilahirkan mendahului Yesus betul. Untuk melapangkan jalan Tuhan, ya, untuk kelahirannya dari Sang Putra yaitu Kristus sendiri. Ya. Luar biasa. Jadi saat itu keadaannya kacau masih. Oleh karena itu untuk membuka jalan, mempersiapkan masyarakat saat itu lahirlah Santo Yohanes Pemandi itu yang bergaung-gaung katanya di tengah-tengah padang gurun. Jadi itulah sekilas cerita dari Santa Elizabeth dan Santo Zakaria. Nah, dikatakan bahwa Santo Zakaria itu meninggal itu dibunuh. Sebabnya pada waktu itu sedang dicari bayi yang lahir di 2 tahun di bawah 2 tahun, ya, yang saat itu maksudnya akan mencari Yesus itu bayi laki-laki, ya, Oma, oleh karena waktu itu semua bayi di bawah 2 tahun itu dibunuh. Santo Zakaria itu menyembunyikan Santo Yohanes. Santo Yohanes. Oleh karena itu dia dibunuh juga, terbunuh di sana ya. Jadi itu ceritanya. Tentang Elizabeth itu sesudah kelahiran daripada Yohanes Pemandi itu tidak banyak diceritakan. Itulah sekilas daripada cerita dari Santa Elizabeth dan Santo Zakaria. Luar biasa, Oma. Nah, tentunya kan kita nih di sini diingatkan kembali ya tentang bagaimana sih kisah mereka secara keseluruhan, karena seperti sehari-hari kita hanya mendengarkan tuh cuplikan-cuplikannya aja ya, Oma ya. Ya banyak itu cuma banyak diceritakan di di Injil Lukas saja, betul. Di Injil-Injil penginjil yang lain itu tidak banyak diceritakan mengenai Elizabeth sama
Zakaria, betul. Jadi ini merupakan kisah yang sangat menarik menurut Feli. Termasuk yang paling lengkap lah. Betul. Nah, dan tentunya juga dari cerita ini kita kembali diingatkan bahwa untuk terus percaya ya Oma ya atas sabda Tuhan, apapun yang Tuhan rencanakan itu pasti akan berjalan dengan lancar ya. Jadi kita sebagai umat Katolik itu pasrah dan tentunya juga jangan berhenti berusaha ya Oma ya. Doa dan berusaha lalu pasrahkan semua biar Tuhan yang mengerjakan. Seperti itu ya Oma ya. Luar biasa. Nah, Oma terima kasih banyak Oma sudah datang pada hari ini ngobrol-ngobrol banyak ya sama Feli. Dan sebelum Feli menutup acara pada hari ini, marilah kita berdoa ya Oma ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Elizabeth dan Santo Zakaria, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Oma sudah datang. Dah itu dia Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kisah dari Santa Elizabeth dan Santo Zakaria. Nantikan video-video kami selanjutnya dan sampai jumpa di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini berikutnya. Oke, hari ini